Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, para sepuh lan bini sepuh, Bapak Kepala KUA, Ibu Kepala KUA, Ibu Lulu dan Ibu-ibu Dharma Wanita yang saya hormati. Alhamdulillah, puja lan puji syukur kita aturake dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan selawat salam mugi senasa puji dumateng arsanipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat Kanjeng Rasulullah kita mampu mengenal Islam, kita mengenal Al-Qur'an, kita mengenal Ramadan. Berkat beliaulah kita mengenal ternyata lapar itu juga bagian dari kenikmatan. Berkat Rasulullah lah kita bisa mengenal bahwa menahan ngantuk itu juga termasuk kenikmatan. Berkat beliaulah kita bisa mengenal bahwa melawan rasa lelah untuk melakukan sholat itu juga merupakan kenikmatan. Artinya dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk kita ini, kita mendapatkan banyak sekali hal yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan seandainya kita mempelajarinya sampai seumur hidup itu mungkin kita tidak akan bisa untuk mempelajari seluruhnya kehidupan beliau sehari-hari. Nah, mungkin ada pesan dari seorang ulama, paling tidak selama hidup itu satu sunnah saja kita konsisten itu sudah baik. Misalnya ambil satu saja puasa yang sunnah ya Bu ya, yang misalnya puasa Senin Kamis itu kan sunnahnya Rasulullah. Nah itu kalau kita ambil satu saja itu sudah luar biasa. Atau ibadah yang lain misalnya, kalau Rasulullah itu sholatnya bukan hanya sholat 5 waktu tapi juga sholat malam. Sholat malam itu bagi beliau adalah sebuah kewajiban malah justru. Sampai diceritakan dalam satu riwayat bahwa beliau itu ketika sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak, Nah itu kalau kita ambil salah satu saja untuk kita tekun dalam salah satu ibadah sunnah itu sudah luar biasa. Nah karena berhubung ini adalah bertepatan dengan bulan Ramadan, ini baru pirang detik wae lambiku wis garing. Minum. Jangan diingatkan Bu. Tapi kalau ada teman kita yang lupa puasa itu jangan diingatkan ya Bu ya. Misalnya pas celup-celup lagi enak-enaknya jangan diingatkan. Kasihan nanti di tengah-tengah malah keselak nanti. Itu rezeki. Itu lagi mengingatkan. Kan dianya lupa, dia tidak berdosa ketika dia lupa. Ya. Itu rezeki untuk orang yang lupa. Tapi yang tahu kan wajib mengingatkan. Nah ini karena ini bulan Ramadan, tidak ada salahnya kita ulang-ulang lagi ayat Al-Quran yang saya yakin semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampun hafal sedaya nggih niki. Yakin itu sampun. Itu serak itu rasanya. Buatan Bu. Asli serak nih. Terus puasa adalah ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah untuk kita, dan itu sudah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi puasa ini termasuk ibadah yang tua. Semua kaum, semua agama itu mengenal yang namanya puasa. Bahkan tidak hanya untuk kebaikan. Kalau kita mendengar cerita orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar pun, itu mereka juga disyaratkan untuk berpuasa. Karena konon katanya menurut orang-orang yang pintar itu, puasa itu lebih cepat untuk menyampaikan orang kepada maksud yang dia inginkan. Nah, kalau dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk berpuasa itu dengan imanan wahtisaban, dengan kondisi iman dan harapan akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam puasa itu kita menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya itu diperbolehkan. Kita menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya itu tidak dilarang.
makanan itu kan halal. Tapi ketika puasa kita menjaga diri dari makanan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah, menahan dari minuman dan sebagainya. Padahal semuanya itu halal, semua itu hasilnya boleh. Nah, dengan demikian maka fokus kita itu teringat selalu kepada apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Yang diharamkan untuk kita jauhi, yang dihalalkan untuk kita jalani, yang diperintahkan oleh Allah kita jalani, yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Sehingga fokus kita sehari-hari baik dalam keadaan duduk, tidur, dalam keadaan jungkir balik, cuci-cuci, umbah-umbah, kurah-kurah dan sebagainya, dalam semua aktivitas itu puasa bisa kita masukkan ke situ. Lain halnya dengan ibadah sholat. Kalau sholat itu gerakannya terbatas, waktunya terbatas. Makanya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena ketika orang itu sholat, orang itu tidak mampu melakukan sesuatu yang di luar sholat. Misalnya ketika sholat Allahu Akbar, langsung pripun kabar ibu, lah itu betul langsung. Karena apa? Di luar sholat. Jadi sholat bisa menahan diri, mencegah dari perbuatan mungkar. Karena apa? Dalam keadaan sholat kita terbatas, kita tidak boleh melakukan aktivitas lain. Sedangkan puasa kita boleh sambil menulis, kita boleh sambil membaca, boleh sambil berbicara. Artinya semua aktivitas itu kita arahkan kepada konsentrasi kepada Allah, meskipun tangan kita bersikap secara berbeda-beda. Ibaratnya mata melihat kertas, hati melihat Allah. Telinga mendengarkan musik, hati mengingat Allah. Macam-macam. Lidah rasan-rasan, hati mengingat Allah. Bisa nggak kira-kira? Gak iso. Delok yang dirasani apa dulu? Nggak tahu. Rasa-rasa kan nggak selamanya buruk. Rasa-rasa untuk mempererat silaturahmi. Yang dirasani apa dulu kan gitu. Nah, puasa melatih kita untuk ke arah situ. Dan hebatnya lagi, puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa untuk dipamerkan. Kalau saya seperti ini misalnya, kan bisa tuh selfie cekrek, buaya ini ngisi cekrek, itu bisa kita perlihatkan ke manusia. Bakti sosial bisa, kemarin Bu, di foto di setting grup loh, itu bisa mudah sekali untuk tergoda dengan mungkin aku isong ini. Tapi kalau puasa itu nggak bisa kita pamerkan, karena orang difoto dalam keadaan puasa dan tidak puasa itu nggak ada bedanya. Ya seperti itu. Oh, mentang-mentang poso ambune gak enak ngono misalnya. Itu juga bisa disiasati dengan apa? Dengan berkumpul bisa. Apa terus puasa itu lemes, ngelenyerin takoki enggak semaur, itu juga enggak mesti, karena itu juga bisa aktif. Jadi puasa itu intinya sangat melatih seorang individu untuk bisa memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan pun dimanapun, kita pun kumur itu misalnya kalau berwudu kan bisa saja sambil menelan airnya itu tanpa sepengetahuan siapapun. Tapi karena ketakwaan yang dilatih sehingga apa? Meskipun itu tidak terkena resiko sesama manusia, tapi karena yang dibangun adalah ketakwaan kepada Allah, maka kita menjaga itu. Nah, itulah yang menyebabkan sampai Allah mengatakan bahwasanya as-saumu itu li, puasa itu adalah untukku. Maka akulah yang akan membalasnya. Jadi pahalanya tidak terhitung lagi. Ya. Dan Rasulullah juga bersabda, asyamu wal Qur'anu itu yashfa'ani. Puasa dan Al-Qur'an itu memberi syafaat lil abdi kepada seorang hamba yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat. Yaqul syamu ay rabbi mana'tul ta'am wa syahawati bin nahari fasyafi'ni. Jadi puasa itu besok berkata kepada Allah untuk kita ini, ya Allah, ya Tuhanku, aku puasa ini ngomong, aku telah mencegah dia dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat untuk orang ini. Kemudian yaqul Quran, dan Al-Quran berkata, mana'tuhun naum bilaili wa syafi'ani fihi faqala fayusyaffi'ani. Aku telah menjaganya, aku telah membuat orang ini terhalang untuk apa? Tidur di malam hari. Karena deresnya tadi, Al-Quran tadi, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Jadi makanya kalau di tradisi kita dikenal dengan tadarusan di musola, meskipun tadarusan itu juga tidak harus sampai larut malam. Kalau di Pengeras loh ya, juga tidak harus balap-balapan api-apian suworo, karena itu kan untuk meramaikan saja, untuk siar saja. Nah, selebihnya kita masing-masing gitu. Jadi berlomba-lomba itu tidak berarti menyaingi, mengalahkan yang lain, tapi apa? Kita beri semangat untuk diri kita masing-masing untuk bisa mencapai derajat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu